Halo saudaraku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi nih sama saya Muhammad Ghazali dari Fakultas Ekonomi Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, jadi di video kali ini saya dapat tugas nih dari dosen saya namanya Bu Sri Kurniawati yang dimana beliau menugaskan saya dan teman-teman yang lain untuk buat video seperti ini yang membahas tentang Eee, review perkuliahan setelah UTS dan sampai sebelum UAS. Nah jadi, di video kali ini ada materi, ada 5 materi yang akan saya bahas di video kali ini. Pertama itu adalah pengeluaran pemerintah, yang kedua penerimaan pemerintah, yang ketiga pengaruh pajak terhadap perekonomian, yang keempat kebijakan fiskal, dan yang kelima ada kebijakan moneter. Nah, yang pertama itu pengeluaran pemerintah. Pada umumnya, pengeluaran pemerintah dibagi menjadi dua. Pertama itu pengeluaran pemerintah pusat, yang kedua pemerintah daerah. Nah, apa aja sih pengeluaran pemerintah pusat itu? Nah, pengeluaran pemerintah pusat itu ada di pegawai, belanja barang, belanja model, pembayaran bunga, utang, subsidi, yang lain-lain lah. Nah, untuk yang pemerintah daerah itu eh, yang sifat dan tujuannya itu untuk meningkatkan atau membangun daerah tersebut. Misalnya kayak dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dan dana bagi hasil. Dan ini nih, kenapa pengeluaran pemerintah selalu meningkat? Pertama itu adanya kenaikan upah atau tingkat yang membuat. Kedua, meningkatnya peranan pemerintah. Tiga, adanya pengembangan demokrasi. Dan keempat, adanya urbanisasi yang menyertai pembangunan ekonomi. Nah, sifat pengeluaran pemerintah itu ada dua. Pertama, pembelian barang atau jasa, baik yang langsung dikonsumsi maupun menghasilkan barang lagi. Yang kedua, pemindahan uang kepada individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan sebagai subsidi atau mungkin kepada negara sebagai individu. Nah, untuk kepada perusahaan sebagai individu ini mungkin seperti ini yang saya tangkap ya. Misalnya ada pabrik gula gitu. Nah, pabrik gula itu sebelum adanya subsidi dari pemerintah, itu harga per kilonya 10.000. Dengan harga 10.000, nggak semua orang bisa beli. Setelah adanya subsidi pemerintah, jadi kayak pemerintah itu membeli setengah harga gula. Jadi yang awalnya 10.000, harga gula per kilo itu jadi 5.000. Sehingga terjadinya pemerataan yang dimana masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah itu bisa membeli gula. Nah, jadi nggak cuma menengah ke atas aja yang bisa membeli gula. Jadi masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah juga bisa membeli gula. Ini ada klasifikasi pengeluaran pemerintah. Pertama itu pengeluaran pemerintah merupakan investasi yang menambah kekuatan dan ketahanan ekonomi di masa yang akan datang. Yang kedua, pengeluaran itu langsung memberikan kesejahteraan dan kegembiraan masyarakat. Kayak si subsidi gula tadi kan, itu kan secara nggak langsung memberikan efek ke masyarakat. Ketiga, pengeluaran merupakan penghematan bagi yang akan datang, menyediakan lapangan pekerja yang luas dan penyebaran tenaga kerja yang lebih juga. Nah, efisiensi pengeluaran pemerintah itu ada 4. Yang pertama keadilan, kedua efisiensi ekonomi, kebapakan, dan kebebasan perorangan. Penggolongan pengeluaran pemerintah itu juga dibagi dari 5. Yang pertama pengeluaran self liquidating. Apa sih pengeluaran self liquidating itu? Nah, jadi pengeluaran self liquidating itu adalah pengeluaran pemerintah yang nantinya akan akan menjadi pendapatan itu sendiri untuk negara gitu loh. Misalnya pemerintah mengeluarkan dana mungkin 15 M untuk pembangunan jalan dari kota Pontianak ke kota Singkawang gitu misalnya. Nah, jadi kan masyarakat bayar pajak tuh, bayar pajak. Nah, jadi dengan adanya jalan
banyak, banyak efek dari jalan itu tersebut yang di mana, alur transportasi untuk pengiriman barang mungkin, untuk pokoknya untuk kayak jual beli, itu kan lancar tuh karena udah ada jalan tuh. Jadi dari kota Pontianak bisa berjualan di kota Singkawang, Singkawang juga begitu bisa berjualan di kota Pontianak, sehingga pemerintah bisa menetapkan pajak tuh dari situ. Bukan cuman pajak dari jual beli saja, tapi, eee, dia juga pemerintah juga mendapatkan pajak untuk pengguna jalan, jadi begitu. Yang kedua itu adalah pengeluaran yang reproduktif. Nah, ini pengeluaran reproduktif itu, pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat. Nah, jadi gini, misalnya nih, pemerintah mengeluarkan dana sekian puluh M untuk pembangunan jalan dari kota A ke kota B misalnya gitu. Nah, dengan pemerintah mengeluarkan apa, dana untuk pembangunan jalan tersebut, itu akan berpengaruh kepada jual beli. Nah, jadi barang yang dijual di kota A, itu juga bisa dijual di kota B, begitu juga sebaliknya. Sehingga, pemerintah itu secara nggak langsung mendapatkan efeknya, yang di mana efeknya itu terasa di pajak, pajak jual beli. Dan nggak cuma dari situ sih saya rasa pemerintah juga pasti dapat dari pajak pembangunan jalan juga pasti, eee, ada untuk itu. Nah, yang kedua itu pengeluaran yang tidak self liquidating dan tidak pula reproduktif. Itu adalah pengeluaran yang menambah kegembiraan bagi masyarakat. Misalnya, penyediaan dan pemeliharaan tempat rekreasi, pendirian momentum, dan pembuatan taman seperti Taman Untan gitu misalnya kan. Jadi masyarakat, eee, bisa sore-sore lagi ada waktu free bisa santai di sana tuh juga bisa jogging, kayak bisa tuh banyak anak-anak main basket di taman. Itu kan apa, lapangan umum, jadi semua orang bisa menggunakannya. Tapi sekarang lagi Covid mending di rumah saja. Selanjutnya ada pengeluaran yang tidak reproduktif tapi sifatnya pemborosan. Nah, ini pengeluaran untuk membiayai pertahanan atau perang. Tapi kan sekarang juga belum ada sih perang-perang gitu. Jadi ya mungkin ini belum terlalu terlalu apa, terlalu familiar lah kita dengar gitu ya. Terus yang selanjutnya ada pengeluaran yang merupakan penghematan untuk masa yang akan datang. Nah, jadi misalnya, jadi pengeluaran ini nih yang istilahnya tuh seperti ini, kita keluarkan sekarang nih pembiayaan ini agar ke depannya tuh nggak perlu biaya besar lagi gitu loh. Misalnya aja kayak anak yatim, yatim piatu misalnya gitu, dari kecil-kecil nih kita biayain, kita kasih pemerintah ngasih sekolah, ngasih kayak ngasih makan apa segala macam supaya apa? Supaya ke depannya pada saat dia sudah tumbuh dewasa, dia akan menjadi anak yang pertama taat pada aturan, aturan negara ya pasti. Yang kedua, anaknya bermoral baik, tidak menjadi anak yang nakal, mungkin jadi penjahat gitu loh. Jadi dari kecil pemerintah itu mengeluarkan dana untuk istilahnya kalau bahasa ekonomisnya menginvestasikan anak ini supaya berguna di kemudian seperti itu. Untuk yang kelima, kalau maaf koreksi ya, mohon maaf. Terus selanjutnya itu ada kebijakan subsidi. Nah, salah satu bentuk pengeluaran pemerintah dapat berupa transfer atau subsidi yang sering pula diartikan sebagai pajak yang negatif. Ini bisa jadi yang seperti gula tadi nih. Ya kan, nah, beberapa subsidi beras, subsidi kebutuhan petani seperti bibit, pupuk, gula juga bisa kan. Subsidi dengan jumlah tertentu, subsidi barang dengan jumlah tertentu terjadi apabila pemerintah menyediakan satu jenis barang tertentu dengan jumlah tertentu pula.
pada konsumen tanpa dipungut bayaran atau mungkin dengan pembayaran tetapi di bawah harga pasar. Subsidi jenis ini juga sering disebut subsidi in natura, in-kind subsidi. Itu subsidi yang dikaitkan dengan jenis barang tertentu. Kayak gula tadi, seperti itu. Mungkin yang gula tadi itu kan yang harganya awalnya 10.000 per kilonya, karena disubsidi pemerintah jadi 5.000. Tapi nggak maksudnya ada apa, batas kilonya gitu. Jadi mungkin di pabrik gula ini memproduksi, 1 ton, 1 ton gula. Jadi mungkin 500 kilonya, subsidi 500 kilonya lagi enggak. Nah, pengaruh subsidi dengan jumlah tertentu nih. Pertama, menghargai jumlah pembelian dan untuk barang yang disubsidikan. Jadi nggak dibuang sia-sia atau cuman sekedar beli, beli, beli. Jadi kan istilahnya kayak gini, mubazir, mubazir. Kedua, tidak merubah konsumsi total. Yang ketiga, konsumsi menjadi terlalu rendah. Berkonsumsi menjadi terlalu tinggi. Ini menjadi ini yang 3 4 ini relatif lah ya. Nah, terus next ke bab selanjutnya lagi, ini ada penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah itu, eee, dapat dari 2 sumber. Yang pertama itu dari pajak, yang kedua non pajak. Yang dari pajak ini, itu ada yang umum, ada yang khusus juga. Yang umum itu adalah PPN, PPH, kalau yang khusus PKB, BBMKB, dan lain-lain. Kalau yang non pajak itu ada retribusi, ada keuntungan. Keuntungan itu misalnya kayak kita berwirausaha gitu loh. Berwirausaha, kita mendapat apa, ada itu nanti dibahas ini ada pajak progresif, profesional gitu. Itu untuk masuk keuntungan. Terus ada yang perubahan negara, denda-denda, sumbangan dari masyarakat, ada pencetakan uang, hasil lelang negara, zaman ya juga bisa. Distribusi beban pemerintah dan fungsi pajak nih. Pertama itu sebagai sumber penerimaan negara. Yaitu pajak sebagai alat untuk mengumpulkan dana guna membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah, terutama kegiatan rutin. Kegiatan rutin itu seperti apa? Seperti pemerintah ini, kayak pekerjaan pemerintah itu. Mungkin kayak gaji gitu kan, gaji pemerintah. Nih, sebagai alat pengatur dan mengawasi kegiatan-kegiatan swasta dalam perekonomian. Jadi, karena fungsi pajak itu untuk swasta juga lebih ini sih, lebih apa ya, di fungsi pajak ini untuk si swasta lebih mengatur cash flow-nya. Jadi jadi swasta jadi perusahaan yang pendapatannya gede banget, nah itu bisa dikenakan pajak progresif. Karena pajak progresif itu kan, eee, mengikuti kemampuan seseorang gitu ya. Jadi misalnya nih, saya punya mobil, pajak mobil itu saya harus membayar pajak ke negara itu sekitar 6 jutaan satu mobil. Nah, karena saya punya 2 mobil dan negara juga ngelihat saya perekonomiannya menengah ke atas dan dianggap mampu lah gitu. Jadi saya dikenakan pajak lebih dari 6 juta tuh. Jadi itu pokoknya fungsi pajak itu untuk, eee, apa ya, mengatur cash flow lah mungkin dibilang cash. Nah, sistem perpajakan dan politik pajak. Setiap pajak terdiri dari sasaran atau objek pajak atau tax base. Objek pajak adalah segala sesuatu yang dapat dikenai pajak, dapat berupa pendapatan, barang-barang, kekayaan, dan juga perpindahan hak-hak atas barang-barang. Nah, ini ada rumusnya ya, T sama dengan B kali R, yang dimana T itu adalah pajak, objek pajak, dan tarif pajak. Ini kan saya bilang tadi golongan struktur pajak ada pajak progresif. Pajak progresif ini, nah misalnya apa, simulasinya nih Andi mendapatkan tahun pertama mencapai 12 juta dengan penjualan dari konsumen, maka progresifnya 10%. Di tahun kedua Andi mendapatkan 18 juta yang dimana kan ada peningkatan tuh, ada peningkatan pendapatan.
Jadi, pajak progresifnya 13%, naik jadi 13% karena itu pemerintah melihat, oh ternyata si Andi ini, pendapatannya bakal meningkat-meningkat terus, sehingga pemerintah apa, meningkatkan pajaknya juga gitu loh, biar cash flow-nya nggak. Kedua ada pajak proporsial. Nah, ini pajak perlu dikenakan proporsial bila pajak itu dikenakan dengan persentase yang sebanding dengan perkembangan pendapatan setelah dikurangi dengan kebutuhan-kebutuhan esensial. Nah, jadi kayak si Andi tadi merusakan di bidang industri pakan ternak, pendapatannya 150 juta per tahun. Dikenakan 90%, di tahun kedua pendapatannya meningkat 200. Pajak Andi diterima juga 10% karena melihat dengan pendapatan 150 nih. Tapi kebutuhan-kebutuhan esensial dia itu kayak mungkin kayak, meningkatnya, apa ya, bisa dibilang kemarin tadi itu ya, meningkatnya ini loh, apa, apa tuh, ini kan, pakan ternak, meningkatnya harga peternakan gitu loh. Jadi sehingga membutuhkan pakan yang banyak. Kalau membuat pakan ternak itu kan membutuhkan bahan baku ya. Nah, bahan bakunya itu juga naik-naik gitu loh harganya. Jadi walaupun pendapatan dia ini naik dari 150 menjadi 200, tapi kebutuhan kebutuhan dia dalam membuat pakan ternak itu juga naik, bahan-bahan dasarnya. Sehingga ya negara juga ngelihat, oh ini sebanding kok harganya walaupun dia naik pendapatan yang mungkin ya dari pendapatan 150 ini keuntungannya cuman paling 50 juta gitu loh. Dengan adanya naik 200 ini, jadi kebutuhan bahan dasar untuk pembuatan takat naik jadi 150. Dia sama aja pendapatan dia tetap 50 juta juga. Hanya pajaknya nggak berubah tetap 10. Itu untuk yang pajak proporsional. Yang kedua itu adalah pajak regresif, yang dimana pajak dikatakan regresif apabila dikenakan dengan perkembangan yang kurang dari sebanding dengan perkembangan taxable capacity. Nah, jadi pajak regresif ini apa sih gitu loh. Nah, ini si Andi memiliki perusahaan di bidang industri pakan ternak. Pendapatan 150 di tahun pertama, Andi dikenal 49% di tahun kedua. Pendapatan meningkat jadi 200. Sebenarnya ini salah sih contohnya. Ini salah contoh. Jadi para pajak regresif itu pajak misalnya nih si Andi lah, kita pakai si Andi lagi ya. Si Andi ini punya mobil. Mobil tahun 2006 yang dimana pada saat tahun 2010 ke bawah itu dia akan dikenakan pajak sebesar 6 juta rupiah. Tapi seiring berjalannya waktu, karena mobil Andi tadi di tahun 2006 sudah lewat dari 10 tahun, itu kan pasti harga mobilnya berkurang tuh. Nah, dari situ pajak regresif itu bekerja. Jadi yang kayak gini nih, misalnya, Andi itu terkena pajaknya di tahun 2010 ke bawah itu sebesar 10%. Nah, pada tahun 2021 sekarang, pada saat Andi mau bayar pajak mobilnya, dia hanya dikenakan 5%. Karena apa? Karena harga kendaraannya sekarang yang dimiliki si Andi, sesuai STNK dan BPKB-nya itu sudah turun. Jadi, eee, pajaknya itu juga mengikuti perkembangan harga mobilnya, itu seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu untuk yang ini contohnya salah ya, teman-teman. Jadi jangan diambil contohnya. Itu pergeseran beban pajak. Tahap pertama ada impact of taxation yang dimana beban pajak terletak pada orang yang mengandalkan perhitungan pembayaran dengan negara yang berhubungan langsung dengan kantor pajak itu sendirilah. Yang kedua ada shifting of taxation, itu yang tahap 2. Pergeseran beban pajak ini merupakan proses antara pemindahan beban pajak atau subjek pajak kepada pihak lain. Timbulnya beban moneter. Yang ketiga ini adalah incident of taxation, timbulnya beban moneter yang terakhir setelah terjadi pergeseran dan beban pajak tidak akan digeser lagi. Kelima, adanya konsekuensi ekonomi dengan adanya incident of taxation, misalnya ada kesenjangan yang semakin lebar dalam distribusi pendapatan dalam arti real setelah pajak tersebut dikenakan. Duh, ring.
Nah, pengaruh pajak terhadap perekonomian nih, banyak sih nih pengaruh pajak terhadap perekonomian. Jadi dibagi dalam reproduksi sebagai keseluruhan dan komposisi penghuni. Nih terhadap produksi sebagai keseluruhan. Kemampuan setiap orang untuk bekerja akan berkurang apabila ia dikenai pajak yang dapat mengurangi efisiensi kerjaannya. Ada pengaruh pajak terhadap kemauan untuk bekerja, menabung dan berinvestasi. Nah, jadi untuk yang pengaruh pajak terhadap kemauan dan untuk bekerja ini, menabung investasi, misalnya aja kayak pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, itu. Nih, pengaruh pajak terhadap komposisi produksi. Pajak dapat mengakibatkan adanya penyimpangan dalam penggunaan faktor produksi, yaitu penggunaan yang seharusnya dapat menghasilkan produk yang maksimum menuju ke arah pengguna yang menghasilkan produksi yang lebih sedikit. Oleh karena pajak yang dikenakan jangan sampai mengakibatkan adanya penyimpangan penggunaan faktor-faktor produksi. Loh. Jadi biar nggak melenceng kemana-mana. Tuh. Dan juga pengaruh pajak terhadap distribusi pendapatan. Apa? Kan pada umumnya tujuan pembangunan suatu negara adalah peningkatan pendapatan nasional per kapita, ciptaan lapangan penciptaan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang lebih merata dan keseimbangan dalam neraca pembayaran internasional. Jadi keempat tujuan tersebut tidak selalu sejalan dalam pencapaiannya. Itu sering tuh untuk mencapai tujuan tersebut salah satu terpaksa harus mengurangi keberhasilan dari tujuan yang lain. Jadi, 4 tujuan tadi itu tidak mungkin empat-empatnya itu lancar-lancar aja. Jadi salah satu nih harus ada yang dikurangin. Mungkin kayak, eee, untuk menciptakan lapangan kerja, distribusi pendapatan yang lebih merata itu mungkin agak berkurang. Mungkin kayak keseimbangan dalam neraca pembayaran nasional tuh menjadi tidak seimbang karena meningkatnya pendapatan nasional per kapita gitu. Ada perbandingan nih pengaruh antara pajak progresif dan pajak regresif terhadap keinginan untuk bekerja. Pajak progresif adalah pajak yang dikenakan dengan persentase yang semakin tinggi. Dengan semakin tingginya taxable capacity. Jika pajak progresif dikenakan pada pendapatan kerja, maka tenaga kerja akan berkurang keinginannya untuk bekerja karena semakin dia bekerja dengan giat, makin banyak dia mendapatkan gaji, maka semakin besar pajak yang harus dia dapatkan. Itu adalah pajak progresif. Pajak regresif merupakan pajak dengan perkembangan yang kurang atau sebanding dengan perkembangan taxability. Pajak ini akan menambah insentif kerja. Karena semakin tinggi penghasilan yang diperoleh, maka pajak yang harus dibayar semakin rendah persentasenya. Tuh. Ini akibat yang timbul dari adanya pajak penghasilan. Pembelian lapangan kerja. Pajak penghasilan tidak saja mempengaruhi kuantitas total dari penawaran tenaga kerja, tapi juga memiliki pengaruh terhadap alokasi sumber. Tabungan, tingkatan hasil yang diharapkan dari tabungan merupakan bagian dari pendapatan oleh karenanya dikenakan pajak. Tuh. Sekarang kita masuk nih ke kebijakan fiskal. Apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal adalah kebijakan ekonomi yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengelola dan mengarahkan kondisi ekonomi ke arah yang lebih baik atau yang diinginkan. Caranya adalah dengan mengubah atau memperbarui penerimaan atau pengeluaran pemerintah. Kedua, pengendalian pengeluaran pemerintah bisa sangat membantu kebijakan fiskal. Nah, sebenarnya kebijakan fiskal ini sangat erat hubungannya dengan ekonomi makro ya. Alasannya adalah kebijakan fiskal itu mengelola perekonomian satu negara dan juga pertumbuhan ekonomi di suatu bangsa. Nah, tujuan kebijakan fiskal ini ada macam-macam nih. Yang pertama, mencapai kestabilan ekonomi nasional. Kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, mendorong laju investasi. Keempat, membuka kesempatan kerja yang luas. Mewujudkan keadilan sosial sebagai wujud pemerataan dan distribusi pendapatan. Mengurangi pengangguran. Nah, ini bagus nih. Jaga stabilitas harga barang dan jasa agar terhindar dari inflasi. Lalu, ini ada komponen penyusunan kebijakan fiskal. Yang pertama, pajak atau pendapatan negara. Ini pajak merupakan sumber pendapatan negara. Pajak juga merupakan sumber pembangunan dan bersifat memaksa serta tercantum dalam kontribusi. Kedua adalah pengeluaran negara atau APBN. APBN terdiri dari pembangunan infrastruktur, pembangunan fasilitas umum, hingga biaya operasional pemerintah.
Oke, kita lanjut yang terakhir nih, kebijakan moneter. Kebijakan operasi pasar terbuka. Ini adalah salah satu kebijakan yang diambil oleh bank sentral nih untuk mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar di pasaran. Cara yang dilakukan adalah dengan menjual sertifikat bank atau membeli surat berharga di pasar modal. Ini salah satu apa, cara pemerintah untuk menanggulangi inflasi. Ini bisa nih pakai ini nih. Ada kebijakan diskonto juga, penambahan atau pengurangan jumlah uang dengan cara mengubah diskonto bank umum. Nah, ketika inflasi mulai terasa mendekati, bank sentral akan menaikkan suku bunga. Nah, itu kebijakan diskonto. Ada kebijakan cadangan kas. Nah, cadangan kas ini adalah kebijakan di mana bank sentral bisa menaikkan atau mengurangi cadangan kas. Ini kebijakan, kredit ketat. Kebijakan kredit dilakukan oleh bank umum. Bank umum bisa memberikan kredit tetapi dengan syarat 5C, yaitu karakter, capability, collateral, capital, dan condition of economic. Istilahnya, eee, ini syarat untuk pengambilan kredit gitu. Jadi istilahnya kredit itu yang awalnya plong-plong aja nih lebih diperketat syarat-syaratnya gitu. Ada kebijakan dorongan moral. Kebijakan dorongan moral dilakukan dengan bank sentral mengeluarkan surat pidato pengumuman yang berupa ajakan kepada bank umum untuk pelaku moneter lainnya. Isinya ya ajakan atau larangan menahan pinjaman tabungan ataupun melepas pinjaman tabungan. Terus ada 3 strategi kebijakan fiskal di Indonesia pada 2020 nih. Pertama, memobilisasi pendapatan dengan menjaga iklim investasi, meningkatkan kualitas belanja agar lebih efektif dalam mendukung program prioritas. Ketiga itu mencari sumber pembiayaan serta hati-hati dan efisien melalui penguatan peran fiskal. Terus 5 hal lagi nih yang menjadi fokus APBN. Yang pertama itu penguatan kualitas SDM untuk mewujudkan SDM yang sehat, cerdas, terampil, dan sejahtera. Kedua, ada akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi. Ketiga, penguat program pelindung sosial untuk menjawab tantangan demografi dan antisipasi aging population. Penguatan kualitas desentralisasi fiskal untuk mendorong kemandirian daerah, sama antisipasi ketidakpastian global. Terima kasih. Kopi dulu. Nah, jadi itu tadi adalah kelima bab yang saya dan teman-teman kelas saya pelajarin. Sebenarnya jujur sih banyak kurangnya ya, banyak kurangnya. Dan yang saya jelaskan yang dapat dari mata kuliah, yang saya dapat, yang saya apa tuh, yang saya kenal lah dari perkuliahan. Tapi sebenarnya Bu Sri juga ngajarnya enak kok, ngerti kok. Saya juga kurang-kurang paham sih awalnya, tapi setelah diajar, walaupun belajarnya online dari apa, daring gitu loh, dari Google Class kan. Tapi overall materi-materi yang disampaikan beliau itu bagus-bagus loh. Soalnya soalnya beliau itu menyampaikan materi itu dengan contoh yang real. Dan itu yang kita rasain, yang ada di sekitar-sekitar kita gitu loh. Jadi cepet nangkepnya. Oh, oh ternyata seperti ini. Oh, ternyata seperti ini. Yang kayak pajak progresif tadi kan bingung tuh awalnya tuh kayak kenapa ya kok bisa gini? Kenapa ya kok bisa gini? Oh, ternyata seperti ini. Seperti ini. Itu memberikan contoh yang deket, yang familiar gitu loh sama kita. Nah, jadi ya udah tanpa berlama-lama lagi. Saya mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya atas waktunya karena sudah menonton video ini, terutama buat Ibu Sri. Ibu, terima kasih banyak sudah memberikan ilmu yang sangat berharga untuk saya. Semoga Ibu sehat selalu, dilimpahkan rezekinya sama Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau gitu saya undur pamit diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye saudaraku.